Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir bersama di Masjid Jami' Baitur Rahmah dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, yaitu salat Isya dan salat tarawih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, izinkan kami berdiri di atas mimbar ini dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kultum. Adapun judul kultum yang coba kami bawakan adalah mengenai hal yang terkait dengan rukun salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mendirikan salat. Hal ini termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya tercatat dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seorang pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Selain itu, ada fatwa ulama Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin. Jika meninggalkan rukun salat secara sengaja, maka salatnya batal. Salat menjadi batal karena semata-mata meninggalkan rukun salat dengan sengaja. Adapun jika meninggalkan rukun salat karena lupa, maka dia harus kembali ke posisi rukun salat yang terlupa tersebut. Tadi sudah dijelaskan, meninggalkan rukun salat karena sengaja itu maka salatnya batal. Tapi meninggalkan rukun salat karena lupa, apabila ada rukun salat yang terlupa, maka perlu dilakukan sujud sahwi sebagai berikut. Penjelasannya, jika salatnya perlu ditambal karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan jika salatnya sudah pas atau berlebih, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, mengutip dari Buya Yahya, rukun salat dibagi menjadi 3, yaitu rukun yang bersifat qalbi atau hati, kemudian rukun qauli, ucapan, dan rukun fi'liyah, perbuatan. Ketiga rukun tersebut masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut. Rukun qalbi. Rukun qalbi merupakan rukun yang harus diucapkan dan melibatkan hati. Contohnya adalah niat. Ketika sholat, niat hakikatnya dilakukan di dalam hati, bersamaan dengan takbiratul ihram.
Kemudian rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang harus diucapkan, tidak hanya dalam hati. Ucapan niat dilakukan agar seorang yang melaksanakan sholat dapat lebih fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak diperlukan ketika mendirikan sholat. Selanjutnya rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah merupakan rukun yang berupa perbuatan atau hal yang dikerjakan. Berikut ini ya kita coba susun ya. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'liyah. Itu rukun qalbi. Adapun niat yang diucapkan sesuai dengan waktu pengerjaan sholat, yakni sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ataupun sholat sunnah lainnya. Kemudian rukun qauli dibagi dalam 4. Yang pertama takbiratul ihram atau takbir pada awal sholat. Takbiratul ihram diartikan sebagai mengangkat kedua tangan dengan membaca kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Surat ini wajib dibaca oleh setiap orang yang melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Ketiga, membaca tasyahud awal. Keempat, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kelima, mengucap salam pada akhir sholat. Sedangkan rukun fi'liyah terdiri dari 13. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Bila tidak mampu, maka bisa duduk. Jika tidak mampu duduk, bisa dengan berbaring secara miring atau telentang. Yang kedua, ruku. Sikap sholat dengan cara membungkukkan badan dan tangan diletakkan di lutut sembari membaca tasbih. Yang ketiga, tumakninah ketika ruku. Jadi ketika ruku itu harus tumakninah, sikap tenang ketika melakukan ruku tersebut. Keempat, i'tidal. I'tidal adalah sikap sholat berupa gerakan bangun dari ruku dengan cara berdiri tegak. Jadi i'tidal ini juga harus dilakukan dengan tumakninah. Keenam, sujud awal. Sujud awal adalah sikap sholat dengan meletakkan telapak tangan kanan, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, dahi dan hidung menyentuh lantai. Ini pun harus dilakukan dengan tumakninah. Yang selanjutnya yang ke-8, duduk setelah sujud awal. Itu juga harus tumakninah. Selanjutnya yang ke-10, sujud kedua. Sujud kedua ini juga harus tumakninah. Yang ke-12, duduk akhir. Kemudian yang ke-13, tertib. Maksud tertib di sini adalah mengikuti dan mengurutkan ya, rukun sholat sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Baik hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, mari bersama-sama kita lihat ilustrasi dari rukun yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sekarang di gambar nomor 1, yang pertama berdiri betul atau berdiri tegak sambil mengucapkan niat. Niat diucapkan dalam hati, dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan sejajar telinga atau sejajar bahu. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Jadi setelah kita mengangkat takbiratul ihram, maka tangan diletakkan di bawah dada di atas perut. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah disunahkan untuk membaca surat pendek atau ayat Al-Quran. Selanjutnya melakukan ruku. Ruku ini dilakukan dengan tumakninah. Disunahkan untuk membaca tasbih. Ruku itu kepala, belakang, punggung itu harus lurus ya. Jadi kepala, punggung,
kaki membentuk segitiga. Jangan bengkok, kepala jangan ke atas dan jangan ke bawah. Jadi dia lurus. Dan selanjutnya setelah ruku itu itidal. Gambar 4. Itidal ini adalah gerakan yang setelah bangun dari ruku lalu berdiri tegak. Itidal dilakukan dengan tumak ninah. Dan selanjutnya setelah itidal sujud pertama, gambar 5. Kemudian sujud pertama ini juga dilakukan dengan tumak ninah, disunahkan untuk membaca tasbih. Lanjut ke gambar nomor 6, duduk di antara dua sujud, duduk setelah sujud pertama. Dilakukan dengan tumak ninah, juga disunatkan untuk membaca doa Rabbighfirli wajburni warfa'ni dan seterusnya. Gambar nomor 7 itu sujud kedua, dilakukan dengan tumak ninah, juga disunahkan membaca tasbih. Kemudian gambar nomor 8 itu duduk akhir ya. Duduk akhir ini membaca tahiyat. Jadi membaca tasahud awal. Dilanjutkan dengan gambar nomor 9 membaca sholawat Nabi Muhammad ya. Tasahud akhir itu membaca sholawat Nabi Muhammad. Lebih bagus juga diteruskan dengan salawat Nabi Ibrahim. Kemudian gambar nomor 10, ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jari telunjuk kita lurus ke depan. Kemudian mata kita melihat telunjuk. Kemudian setelah selesai kita lanjut dengan salawat Nabi, mata kita arahkan kembali ke tempat sujud ya, ke sajadah, tempat sujud. Kemudian gambar 11 itu adalah mengucap salam. Salam pada akhir sholat, itu salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri sunnah. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan, dengan harapan bisa bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Mohon maaf jika terdapat kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.